Salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada saat ini. Kembali bertemu muka dengan Anda semua melalui Oase Rohani Katolik untuk edisi hari di mana merupakan hari yang indah dan di pekan biasa ke-16. Apa kabarnya Anda semua? Semoga Anda semua dalam keadaan yang selalu penuh sukacita dan semangat dalam melaksanakan aktivitas kita semua di setiap harinya, terutama pada hari ini. Dan telah hadir saat ini Romo Vincentius Adi Prasojo PR yang akan tentunya menguatkan kita semua melalui inspirasi rohani yang terkait pada pekan biasa ke-16 ini. Mari kita jumpai Romo Adi. Apa kabar Romo Adi? Baik, salam sehat untuk Ibu Alexandra Sisi dan para sahabat ORK dimanapun. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo, semoga sehat selalu di tengah kesibukan yang super. Dan tentunya saya melihat Romo semangat selalu dalam melaksanakan aktivitas. Jadi kami pun juga mengikuti Romo. Selalu semangat dalam aktivitas yang dihadapi hari demi hari. Baik Romo, kita segera buka Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka. Silakan Romo Adi. Mari kita bersatu untuk memuji Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa saling mengasihi. Pada hari ini kami bersyukur Engkau berikan pada kami lagi kesempatan untuk hidup di dalam kasih-Mu, untuk mewujudkan kasih-Mu, mengalami kasih-Mu dan berbagi kasih bagi semakin banyak orang. Engkau hadir dalam kehidupan kami melalui firman-Mu, melalui perjumpaan-perjumpaan dan peristiwa hidup. Kini ya Tuhan, kami mohon rahmat Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, mendengarkan, merenungkan firman-Mu hari ini. Semoga dalam ketekunan mendengarkan firman-Mu, kami Kau teguhkan pula dalam mewujudkannya dalam keseharian kami. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Adi dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita awali dengan antifon pembuka. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan dikau dan engkau akan memuliakan aku. Dan kini mari kita sama-sama masuki bacaan dari kitab Yeremia bab 7 ayat 1 sampai 11. Tuhan bersabda kepada Yeremia, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Serukanlah di sana sabda ini dan katakanlah, dengarkanlah sabda Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah, langkah, dan perbuatanmu. Maka aku mau diam bersama kalian di tempat ini. Jangan percaya kepada perkataan dusta. Ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Hanya apabila kalian sungguh-sungguh memperbaiki tingkah, langkah, dan perbuatanmu, apabila kalian sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kalian sendiri, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau dan bersama kalian di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, sejak dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi ternyata kalian percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kalian mencuri,
membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar kurban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kalian kenal, lalu kalian datang berdiri di hadapanku, di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat, agar dapat melanjutkan segala perbuatan yang keji itu. Sudahkah menjadi sarang penyambun rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Aku melihat sendiri semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allah. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah tadi bacaan dari kitab Yeremia, dan kini kita masuki Mazmur tanggapan dari Mazmur 84. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit mendapat tempat dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang, tempat mereka menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Baik sahabat Oase Rohani Katolik, kini mari kita siapkan diri kita buka hati kita untuk memasuki bait pengantar Injil, dilanjutkan dengan Injil Suci menurut Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Alleluia, alleluia, alleluia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah dengan lemah lembut sabda yang tertanam dalam hatimu, yang mampu memberi keselamatan jiwamu. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih ilalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah ilalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah ilalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah para hamba itu, maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti ilalang itu? Tapi ia menjawab, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut ilalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu ilalang itu, dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian dikumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Injil Suci menurut Matius bab 23.
yang telah kita simak, bab 13 yang telah kita simak tadi dan kita renungkan bersama. Kini mari kita mendapatkan inspirasi yang akan disampaikan Romo Adi yang menguatkan kita semua dalam inspirasi rohani hari ini. Romo, tadi kita akan kembali ke bacaan pertama dulu ya Romo. Ya, betul. Dari kitab Yeremia. Nah ini kelihatannya sungguh amat sangat menarik untuk didalami. Bagaimana ini Romo tentang Nabi Yeremia yang menyampaikan pada hari ini? Iya, terima kasih Ibu Alexandra Cici dan para sahabat ORK. Pada perjalanan masa biasa ini, kita dihantar oleh bacaan-bacaan firman-firman Tuhan yang hari-hari ini kita dengarkan, kita renungkan dalam misa harian maupun dalam misa minggu, yang membawa kita dalam perjalanan mengikuti Yesus. Konteksnya itu. Maka bacaan-bacaan di masa biasa ini tiap hari berisi ajakan atau petunjuk atau inspirasi bagi kita untuk semakin setia mengikuti Yesus. Nah, pada hari ini 23 Juli hari Sabtu, bacaan-bacaannya itu seperti yang dikatakan Ibu Susi tadi sangat menarik karena memberikan pada kita inspirasi praktis untuk berperilaku sebagai pengikut Tuhan Yesus. Dari bacaan pertama, tentu kita ingin mengenal dulu siapa Nabi Yeremia. Nabi-nabi yang hadir pada masa-masa susah, katakanlah. Masa-masa susah bangsa Israel. Nabi Yeremia ini termasuk nabi yang melihat sendiri bagaimana bait Allah hancur dan akhirnya bangsa Israel pembuangan ke Babilonia. Artinya nabi ini atas nama Tuhan menyerukan pertobatan pada bangsa Israel, mengingatkan, hati-hati ini loh, ini petunjuk yang Tuhan berikan pada kita. Ayo hidup baik, ayo bertobat. Tapi tidak didengarkan. Sampai akhirnya dia melihat sendiri bait Allah dihancurkan dan umat Israel mendapat dalam tanda kutip hukuman dari Allah Yahweh dengan dibuang ke Babilonia. Nabi Yeremia ini memang mendedikasikan dirinya pada kerajaan selatan Yehuda selama 40 tahun dalam perjalanan kerajaan Yehuda, kurang lebih abad ke-6 sebelum Masehi. Ia masih hidup untuk melihat sendiri bagaimana kerajaan Babilonia menyerbu ke Yehuda, Yerusalem hancur dan bait suci hancur. Padahal selama sebelumnya Nabi Yeremia sudah mengingatkan akan adanya kehancuran dan kejatuhan, tapi tidak didengarkan. Kalau kita baca kitab Nabi Yeremia itu isinya sepertinya suram dan penuh dengan firasat buruk sehingga dirinya sering disebut sebagai nabi peratap karena memang suka meratap. Tapi ternyata apa yang diratapinya sesuai dengan kehendak Tuhan terjadi. Dan sayangnya umat Allah perjanjian lama tidak mendengarkan baik dan apalagi melaksanakannya. Dan meskipun ada beberapa literatur yang mengatakan Nabi Yeremia secara pribadi ini orang yang sangat lembut hatinya, sangat peka hatinya. Jadi kita bayangkan kalau sebagai pribadi dia menjalankan kehendak Tuhan, bernubuat, tidak didengarkan, pasti juga menjadi penderitaan sendiri buat dirinya secara pribadi kan, karena hatinya sangat lembut dan sensitif dan peka. Nah itu sedikit tentang Nabi Yeremia. Kita bisa mulai masuk ayat per ayat ya Bu ya. Baik Romo. Iya. Yang pertama misalnya seperti dalam ayat pertama dan ayat kedua. Ini jelas dikatakan kita tidak diberitahu kapan khotbah itu disampaikan sebenarnya, tetapi kepada kita diberitahu bahwa khotbah itu
disampaikan di pintu gerbang bait suci, bait Allah. Harus disampaikan di pintu gerbang rumah Tuhan. Kan dikatakan, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Tuhan berkata kepada Yeremia. Jadi disampaikan bahwa khotbah ini harus disampaikan di pintu gerbang rumah Tuhan. Pertanyaannya, mengapa di pintu gerbang rumah Tuhan? Karena disitulah tempat paling, istilahnya spot paling strategis gitu. Spot yang paling banyak akan dilalui orang, baik yang masuk ke dalam ruang suci dari pelataran umum maupun yang keluar telah menjalankan ibadat ke istilahnya ke plaza umum begitulah. Bukan hanya lobi tapi di plaza umum di depan. Dan jadi yang paling banyak ya Romo. Nah, pokoknya ketemu paling banyak orang yang akan lewat, baik masuk maupun yang keluar. Nah, kemudian juga kepada siapa khotbah itu harus disampaikan, dikatakan kepada orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang itu untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Jadi diberitahu tempatnya dan kepada siapa khotbah itu disampaikan. Kita bisa bayangkan Nabi Yeremia itu adalah keturunan para imam. Orang tuanya adalah imam. Imam pemimpin ibadat. Sementara tentu kita bisa bayangkan mungkin Nabi Yeremia ini memang disiapkan juga untuk menjadi imam di bait Allah. Tapi dia melampaui itu semua karena panggilan Tuhan dan menjadi nabi. Dan dia dalam mewartakan nubuat Tuhan, dia berdiri di pintu gerbang rumah Tuhan dan pasti juga tidak hanya umat atau jemaat biasa yang lewatkan, tapi juga bisa kita duga para imam, keluarga besarnya sendiri dan mungkin sesama atau kolega dari orang tuanya kan juga lewat. Dan kita bisa bayangkan bagaimana situasi dia, tapi dia tetap bicara kebenaran apa yang disabdakan Tuhan. Nah, pada ayat-ayat berikutnya dijelaskan juga mengapa khotbah ini muncul, karena seperti di ayat 4 misalnya, kita bisa lihat, jangan percaya pada perkataan dusta, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Dengan kata-kata itu, Nabi Yeremia ingin mengatakan bahwa jangan sampai bait Tuhan menjadi objek pemujaan primitif seperti yang pernah terjadi ketika Silo dihancurkan. Dalam kisah sebelumnya di kitab 1 Samuel bab 4 ayat 3 itu juga pernah terjadi dulu ketika bangsa Israel diserbu, Silo dihancurkan, lalu kemudian untuk memenangkan pertempuran di tempat yang lain, tabut perjanjian itu dibawa dengan keyakinan kalau ada tabut perjanjian maka Israel akan menang. Nah, dengan bait suci ini jangan sampai jadi pemujaan primitif. Itu selanjutnya ayat 5 dan 7 itu kan kritikan-kritikan yang sangat keras dan tajam dari Nabi Yeremia. Hanya apabila kalian sungguh-sungguh memperbaiki laku dan perbuatanmu, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang tak bersalah, tidak mengikuti Allah lain, maka aku akan diam. Selalu begitu nubuatnya, mengingatkan jangan ini A, B, C. Kalau ini tidak dijalankan, maka Allah tidak akan diam. Tapi kalau ini dijalankan, maka Allah akan bersemayam di antara kita. Itu ayat 5 sampai dengan 7. Kehadiran yang ilahi yang dilambangkan dengan bait suci hanya bisa dijamin jika umat melaksanakan keadilan dan hidup yang saleh. Nah, itu kurang lebih beberapa ayat yang menurut hemat saya pokok dan kunci yang perlu kita cermati, Ibu. Ini menarik sekali ya Romo, karena seharusnya kita semua bersyukur dan umat saat itu bersyukur karena ada seorang Nabi Yeremia yang tadi begitu peka sehingga dia peduli dan mengingatkan terus begitu ya Romo. Betul. Ya, dan untuk saat ini
kalau digunakan terus gitu pesan-pesan dari Nabi Yeremia, tentunya juga masih up to date ya Romo. Karena kalau saya merasakan begitu, mungkin sahabat Oase Rohani Katolik juga ada yang mungkin merasakan bahwa memang perlu semacam diingatkan terus begitu. Seperti halnya orang tua mengingatkan anaknya begitu ya Romo. Karena sekarang ini kan zaman lebih-lebih lagi. Sudah berubah total begitu, apalagi setelah pandemi. Nah ini kira-kira Romo, untuk menguatkan sahabat Oase Rohani Katolik semua, supaya juga kita tetap begitu bisa berada di dalam jalur yang tadi supaya bisa memenuhi gitu apa yang diinginkan dari kehendak Tuhan. Itu apa-apa saja ini Romo? Iya. Yang menarik kan begini, sekarang kita sudah bisa masuk pada bagian inspirasi. Ada dua inspirasi yang bisa kita petik. Pertama, bahwa kehadiran Allah atau kekudusan juga pada praktek hidup sehari-hari. Tidak hanya di dalam tanda kutip bait Allah. Kekudusan Allah tidak hanya di dalam gereja dalam tanda kutip. Gereja sebagai bangunan, tapi dalam hidup kita sehari-hari. Gereja dengan huruf kecil, dalam jemaat, dalam persekutuan, bahkan dalam masyarakat kekudusan, kehadiran Allah sungguh kita bisa rasakan. Dan kedua, tentu kesalehan hidup beriman ada dalam perilaku adil dan hidup benar di hadapan Tuhan dan masyarakat. Ada kesalehan sosial. Nah, yang terkait soal inspirasi pertama, ini menarik kan bahwa kita sempat mengalami masa pandemi. Saudara-saudari jangan lupa kan. Kita mengalami masa pandemi. Kadang kita sudah gampang lupa ingatan ya kan. Iya. Kita mengalami masa-masa sulit, masa pandemi. Bait Allah dalam tanda kutip, tempat peribadatan dalam tanda kutip dibawa ke dalam rumah melalui gadget, melalui laptop, melalui TV ya kan, melalui YouTube, kehadiran ilahi melalui liturgi itu disampaikan kan. Bait Allah sampai ke ke ruang-ruang keluarga kita, ke rumah-rumah kita, ke komunitas kita. Kita kan sempat ya mengalami hal itu dan mungkin ini juga bagian dari ajakan Tuhan untuk memurnikan lagi hidup kita. Yang sudah terbiasa begitu ya Romo, dari nggak biasa, kemudian terbiasa menjadi online terus gitu ya Romo. Karena online terus ya, meskipun sekarang juga kembali ajakannya untuk selalu offline ya. Online tentu disediakan pelayanan bagi yang lansia atau mereka yang sedang sakit. Tapi kalau kita sehat, semua anak-anak kita, cucu kita semua orang tua kita ajak untuk pergi ke gereja. Iya, jadi jangan. Iya, gimana Bu? Jangan sampai memakai alasan begitu ya Romo. Bagi yang sehat-sehat dan yang muda-muda ataupun yang pokoknya yang tanpa komorbid begitu ya Romo, atau lansia dengan kondisi khusus gitu. Iya. Ini sekarang saatnya kembali. Ini sangat-sangat ini ya Romo, istilahnya ya itu dia salah satu up to date-nya ajakan Nabi Yeremia ini ke zaman sekarang ya Romo. Iya, kita sudah melalui saat itu dan sekarang kita kembali diajak untuk menjalani peribadatan, perjumpaan lagi secara offline, dan kita semua kan sudah rindu ya. Iya. Dan kalau kita lihat kemarin ketika Paskah, waduh puji Tuhan. Iya. Yang menjadi kekhawatiran kita selama ini ternyata tidak terjadi. Toh umat masih terus membludak di paroki, di kusupan kita, dan tentu juga di kusupan lain. Ini luar biasa berkat. Iya. Dan kelihatannya juga ya puji Tuhan ya Romo, jadi bahwa banyak yang juga rindu itu, sehingga kalau yang dilihat nih sekarang ini akhir-akhir nih, itu kalau 1 jam sebelum bisa dimulai, itu sudah mulai berdatangan, dan kemudian kalau masih 30 menit itu sudah nggak dapat tempat di dalam. Jadi itu luar biasa ya Romo. Oh iya, betul istimewa tuh. Iya. Itu yang perlu diwartakan ke banyak orang supaya sungguh mengalami kegembiraan dan sukacita karena kerinduan kita untuk berjemaat ya, bersekutu. Iya. Dan juga akhirnya juga membawa dampak juga ya bagi masing-masing diri sendiri yang datang awal, sehingga bisa
punya waktu banyak untuk bercakap-cakap dengan Tuhan gitu ya Romo. Iya, Waktu khusus dan fokus lagi di dalam gereja. Iya, kan kita senang lagi melihat bahwa keluarga-keluarga kembali dari cucu, anak, orang tua, opa, oma, kakek neneknya untuk kembali ke gereja sebagai satu keluarga dan keluarga besar. Dan Iya, jadi sungguh luar biasa ya Romo. Iya. Baik. Ada lagi yang mau disampaikan Romo karena juga kita hampir berada di penghujung sesi pertama. Tentu juga inspirasi yang kedua bahwa akhirnya kesalehan hidup beriman dalam perilaku adil di tengah masyarakat dengan hidup benar. Kesalehan itu juga berarti kesalehan sosial. Sudah dikatakan kan oleh Nabi Yesaya ayat 9. Masakan kalian mencuri, membunuh, berzina, bersumpah palsu, bahkan menyembah berhala Baal. Lalu kalian datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat. Ini kan ironi, sindiran dari Nabi Yeremia kan. Masakan sih kalian berbuat seperti itu, tiba-tiba masuk ke bait Allah seakan-akan tidak pernah melakukan apa-apa dan mengatakan kita akan diselamatkan dan sebagainya itu kan. Itu tetap relevan dengan kita saat ini ya kan. Karena itu dalam liturgi kita selalu diawali dengan absolusi, dengan pertobatan kan. Kita mau ikut Ekaristi, lalu pastikan di bagian awal Romo mengajak mari kita dengan rendah hati mengakui kelemahan dan kesalahan kita, supaya kita siap untuk melakukan Ekaristi, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita sadar bahwa dalam hidup sehari-hari kita tidak sepenuhnya hidup sempurna. Kita tidak dalam kesempurnaan, ada kelemahan-kelemahan kita. Kejatuhan kita dalam dosa. Mungkin jatuh lagi, berulang kali dalam dosa dan kesalahan. Tapi tentu ajakannya, kita diajak untuk sungguh-sungguh menyelaraskan hidup sosial, hidup pribadi dengan hidup beribadat kita. Nah itu tujuannya. Kita bisa berdoa dengan baik, bersyukur pada Tuhan dalam ibadat di gereja, dan dalam hidup masyarakat kita bisa juga jadi pribadi yang sungguh adil dan benar di hadapan Tuhan. Iya, jadi seimbang ya Romo. Betul. Baik, ya. Ini inspirasi rohani yang begitu amat membuka wawasan pemikiran kami dan juga tentu menguatkan untuk bisa selalu diingatkan seperti hal yang telah disampaikan Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung perjumpaan sesi pertama dari Oase Rohani Katolik Pekan Biasa ke-16. Jadi, mari sama-sama kita renungkan kembali, kita hayati kembali, sambil kita akan berjumpa di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kembali di Pekan Biasa ke-16 dalam perjumpaan kita yang tadi telah kita sama-sama simak dari sesi pertama. Apa kabarnya Anda semua? Bagi Anda yang baru saja berkesempatan untuk bergabung di sesi kedua. Pada hari ini di Oase Rohani Katolik Pekan Biasa ke-16, tadi telah dikuatkan dari bacaan kitab Yeremia dari yang dihadirkan pada Oase Rohani Katolik pada hari ini bersama dengan Romo Vincentius Adi Prasojo PR dan juga Alexandra Sisi. Dan juga bagi Anda yang ingin sekali untuk bertanya, menyampaikan pertanyaan maupun kritik dan saran, Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WA ke 0881 0251 33438 atau bisa juga menyampaikan melalui email ke orkkaj2021@gmail.com. Dan Romo Adi, tentu saja bagi sahabat Oase Rohani Katolik yang baru saja bergabung ini ingin sekali mendapatkan inspirasi yang walaupun sempat tertinggal, namun pasti akan bisa memperoleh kesimpulan. Bagaimana Romo, silahkan. Terima kasih para sobat Oase Rohani Katolik. Dalam bacaan pertama mengajak kita untuk mempersiapkan
menyiapkan diri terus untuk hidup dalam kesalehan. Yang pertama, menyadari bahwa kegiatan peribadatan kita di bait Allah ataupun yang sekarang kita maknai sebagai gereja itu juga sungguh mesti disadari bagian dari hidup pengudusan. Dan yang kedua, kita diajak oleh Nabi Yeremia untuk memiliki kesalehan hidup sosial. Bahwa peribadatan juga harus selaras. Sikap dan diri kita dalam ibadat selaras dengan kehadiran, sikap dan perbuatan kita di tengah keluarga, tengah masyarakat, dan di tengah gereja. Dengan itu kita menjalankan kehendak Tuhan. Itu kurang lebih inspirasi dari bacaan pertama. Ya, baik. Terima kasih Romo Adi, dan juga tadi terkait dengan sebuah pesan khusus yaitu tentang kesalehan sosial ya Romo. Nah, saat ini bagaimana lanjutannya kalau kita memasuki inspirasi rohani terkait dengan bacaan Injil? Pastinya nanti akan ada benang merahnya ya Romo? Iya, baik. Terima kasih. Para sahabat Rohani Katolik, dalam bacaan Injil ini yang berkaitan dan menerangkan, memberi penjelas, memberi garis kesimpulan dari bacaan pertama itu dengan perumpamaan Yesus. Injil Matius memberikan kepada kita ada 7 perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mungkin dalam Injil-Injil lain, dalam Injil Markus dan Lukas ada 4 dan 5, tapi di Matius ada 7 perumpamaan. Dan kepada kita hari ini disampaikan salah satu perumpamaan tentang penabur. Dan sungguh menarik bahwa perumpamaan-perumpamaan ini disampaikan Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah. Dan perumpamaan ini untuk tafsirnya bisa kita lihat pada perikopa selanjutnya, perikopa khususnya bab 13 ayat 36 sampai dengan 43. Itu Yesus menjelaskan hanya perumpamaan mengenai penabur dan benih yang diberi penjelasan oleh Yesus. Sementara 5 perumpamaan lainnya diandaikan para murid sudah mengerti. Jadi kalau kita ingin melihat penjelasan dari perumpamaan ilalang dan gandum, kita bisa lihat di Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai dengan 43. Beberapa perikopa sesudahnya, atau kalau kita ikuti misa harian, kita bisa ikuti pada tanggal 26 Selasa minggu depan, kita bisa lihat itu bacaannya tentang tafsir penjelasan Yesus tentang perumpamaan hari ini, ilalang dan gandum. Dan saudara-saudari yang terkasih, para sahabat ORK, perumpamaan selalu menjadi ciri khas Yesus. Dan kita bisa yakin kalau ada bagian dan bentuk perumpamaan itu pasti dari Yesus, dibandingkan dari kisah-kisah yang lain. Dan menarik bahwa perumpamaan ini menjelaskan tentang kerajaan Allah dan bagaimana kita sebaiknya bersikap. Dan khususnya tentang perumpamaan benih, perumpamaan ilalang dan gandum ini menariknya karena ini sungguh-sungguh menyentuh dengan realitas hidup zaman itu maupun sampai zaman sekarang. Iya. Kita dengan mudah mengatakan iya, betul Yesus. Karena kita sungguh merasakan iya, sampai sekarang pun masih terjadi kan. Iya. Ilalang dan gandum. Ada orang baik, orang tidak baik. Atau bahkan dalam diri kita sendiri seringkali ada suara malaikat dan suara setan ya kan. Berperang terus. Berperang terus yang pagi hari bilang, ayo kita ikut misa harian pagi hari. Yang satu bilang, aduh nggak usah lah kan tadi malam udah kerja terus, itu aja doa pribadi di kamar begitu kan. Selalu ada perang-perang gitu ya kan. Yang satu bilang mesti menyiapkan bekal anak dan mengantar anak ke sekolah. Yang satu bilang nggak usah lah, mendingan itu aja belanja online ya kan, shopping online.
Ayo kita masak supaya anak mendapatkan gizi yang baik. Nggak usah masak lah, tinggal pesan apalah. Tinggal pencet ya Romo. Tinggal pencet. Selalu berperang kan, bahkan sampai dalam diri kita sendiri. Karena itu yang menarik dari perumpamaan ini, ayat-ayatnya tentu kita bisa lihat. Karena saya tidak akan mengurai ayat-ayat karena bagi kita ini perumpamaan yang sudah sering kita dengar dan kita bahkan sudah hafal narasi perumpamaan ini, bagaimana Tuhan menaburkan benih yang baik, kemudian malam hari ada ilalang yang ditaburkan oleh musuh, katakanlah roh jahat, sehingga keduanya bersamaan tumbuh. Dan ketika pemilik ladang, Tuhan ditanya apakah ilalang mau dicabut, Tuhan mengatakan jangan, biarkan sampai waktunya menuai, sampai saat waktunya menuai. Jadi ada periode yang sama antara gandum dengan ilalang. Nah, pertama-tama tentu Tuhan menciptakan manusia baik adanya, ya kan? Iya. Kita dilahirkan sebagai seorang bayi yang masih suci, murni, dan polos. Karena pertama-tama Tuhan menaburkan yang baik, tapi kemudian sang yang jahat, roh jahat menaburkan ilalang. Kita pada awal selalu dilahirkan sebagai manusia baik, seorang bayi yang putih polos. Kemudian dalam pertumbuhan waktu kita dididik oleh lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan seterusnya. Dan sampai hari ini, sampai kita nanti dipanggil Tuhan, kita terus berada dalam situasi konflik itu. Maka ada beberapa inspirasi yang bisa kita petik. Yang pertama tentu, perumpamaan ini menyempurnakan kisah dari nubuat Nabi Yeremia. Ketika terjadi perbedaan dalam kitab pertama, semacam kemunafikan hidup, ya kan? Kemunafikan Nabi Yeremia berkoar-koar, kalian di luar bait Allah berbuat kejahatan, membunuh, tapi ke bait Allah seakan-akan tidak terjadi apa-apa, dan begitu seterusnya. Yesus menyempurnakan itu dengan memberikan perumpamaan yang sangat indah ini. Ya, inilah ilalang dan gandum yang perlu disadari terus. Mengapa ada orang, katakanlah orang yang hipokrit, orang yang munafik, orang yang mungkin bertopeng hidupnya, orang yang tidak genuine, otentik, ya karena salah satunya kan penjelasannya dengan bahwa dalam masyarakat pun, bahkan dalam diri kita, dalam makrokosmos dan mikrokosmos kita, kalau istilahnya dalam pewayangan itu, jagat besar, jagat kecilnya hidup manusia itu ya selalu ada kan. Kalau dalam kebudayaan lain mungkin ada yang disebut yin yang, ya kan. Yin yang, pengaruh hitam dan pengaruh putih selalu ada dalam tegangan. Seperti itu ya. Tapi yang pasti Perjanjian Baru menyempurnakan Perjanjian Lama. Itu inspirasi yang pertama. Yang kedua, seringkali orang merefleksikan tentang keadilan Tuhan, teodise. Bagaimana Tuhan bisa membiarkan, seakan-akan membiarkan kejahatan itu begitu banyak? Mengapa Tuhan seakan-akan membuat ilalang itu tumbuhnya lebih banyak daripada gandum? Lebih gemuk-gemuk ilalangnya, gandumnya kecil-kecil misalnya. Ya tentu karena pertanyaan-pertanyaan itu kadang menggugat soal keadilan Tuhan yang belum kita pahami. Dan terakhir, yang ketiga, konteks keuskupan kita dengan arah dasar keuskupan. Selama 5 tahun ke depan kita diajak menjadikan kegiatan kita, aktivitas kita, dan hidup kita menjadi orang yang memiliki kesalahan sosial dengan menjalankan ajaran sosial gereja. Dan tahun ini adalah tahun penghormatan martabat manusia. Ada kesesuaian antara hidup beriman dalam kegiatan peribadatan dengan hidup praktis dalam hidup masyarakat kita sehari-hari.
menghormati martabat manusia. Itu Ibu Susi dan sahabat Oase Rohani Katolik. Baik Romo, ini banyak sekali ini kandungan pesan-pesan di Inspirasi Rohani yang terkait bacaan Injil ya Romo, yang juga tadi menyempurnakan dari Perjanjian Lama dari kitab Yeremia. Tadi yang menarik juga bagaimana pesan tentang keadilan Tuhan dan juga semuanya bisa terangkum dalam Arah Dasar Keuskupan Agung Jakarta yang sudah kita laksanakan dari Januari ini ya Romo. Ya. Ya, ini mengingatkan kita bagaimana tadi untuk balancing antara hidup sehari-hari dengan hidup dalam peribadatan kita, dan juga dikaitkan tadi diingatkan Romo tentang keadilan ini sosial yang memang ditujukannya ini di tahun ini adalah penghormatan martabat manusia ya Romo. Betul. Ya. Nah, kira-kira Romo adakah hal-hal yang bisa juga dilakukan begitu oleh sahabat Oase Rohani Katolik terkait dengan bagaimana kita lebih bisa untuk mengarah kepada tadi untuk tahun ini dulu misalnya ajaran sosial gereja ke penghormatan martabat manusia. Kira-kira inspirasi apa saja ini Romo supaya mungkin hari ini atau besok itu satu demi satu ini bisa dilakukan bersama. Betul. Untuk menjawab pertanyaan umat Allah Keuskupan Agung Jakarta yang soleh itu yang seperti apa? Yang saleh yang seperti apa? Mungkin jawabannya umat yang memiliki hidup rohani yang mendalam dan sekaligus mewujudkan penghormatan martabat manusia. Misalnya itu apa identitas umat KAJ yang saleh itu yang seperti itu. Karena ada kesesuaian antara hidup beriman dengan hidup praktek dalam tuntunan ajaran sosial gereja. Kita bersyukur bahwa kegiatan-kegiatan itu juga sudah banyak bertumbuh dalam keuskupan kita. Pertama, dengan protokol perlindungan anak dan dewasa rentan. Rupanya disambut baik oleh paroki-paroki, dan meskipun masih harus didukung oleh kehadiran para romo paroki, tapi umat itu sungguh aktif menyadari bahwa ini penting untuk menghargai dan memastikan bahwa anak-anak kita yang berkegiatan di gereja itu aman, tidak mengalami pelecehan seksual, dan juga dewasa rentan atau hubungan dengan orang dewasa juga menjadi hubungan yang sehat, yang penuh kasih, bukan hubungan yang manipulatif. Juga kita bersyukur bahwa di keuskupan kita sudah giat juga kegiatan bagi saudara-saudari yang berkebutuhan khusus. Kegiatan umat berkebutuhan khusus banyak sekali dan mulai tumbuh di paroki. Sudah konkret. Juga kegiatan yang baru-baru ini juga sedang digiatkan, yaitu perhatian pada orang dengan gangguan jiwa. Saudara-saudari kita yang mengalami gangguan jiwa, anak-anak kita, keluarga kita, juga ingin kita hormati dan kita berikan kebutuhannya. Dan kita bersyukur bahwa rupanya kegiatan-kegiatan itu sudah bertumbuh dan terus kita giatkan, terutama dalam konteks arah dasar. Begitu. Iya Romo, jadi bersyukur sekali ya Romo bahwa sudah banyak lebih umat kita yang ikut serta turut gitu ya untuk mengembangkan dan melaksanakan hal-hal terkait tadi ya Romo. Betul. Ya, ya yang terlihat misalnya nih salah satu yang sederhana aja untuk ini teman-teman yang difabel itu kan perlu dibantu untuk menyampaikan bahasa, bahasa isyarat. Itu banyak sekali ya Romo yang sekarang teman-teman itu mau untuk belajar bahasa isyarat. Itu luar biasa. Dan di katedral kan juga diberikan tempat duduk khusus bagi saudara-saudari kita yang tuli. Mereka sendiri ingin minta disebut sebagai yang tuli. Kan kita biasa yang tunarungu, tapi mereka saudara-saudari kita minta disebut sebagai yang tuli. Nah, mereka yang tuli, saudara-saudari kita juga diberi fasilitas khusus di katedral, dan bahkan diberikan penterjemahnya, dan harapannya paroki-paroki lain di Keuskupan Agung Jakarta, juga di keuskupan lain juga diharapkan juga melakukan hal yang sama. Iya.
Ya, itu jadi bisa sudah mulai dilaksanakan, itu suatu hal yang luar biasa ya Romo. Betul. Ya, jadi berjalannya ajaran sosial gereja pertama di tahun ini ya sudah terlihat tanda-tandanya begitu ya Romo, Iya, dilakukan iya. semua ya umat. Baik, iya ini tanpa terasa kita juga sudah hampir waktu bergulir terus dan Oh iya. berada di perjumpaan penghujung dari sesi kedua ini, Romo. Jadi kami ingin sekali untuk memperoleh message ataupun pesan khusus dari Romo Adi terkait dengan ya kegiatan kami selanjutnya di keseharian ini, Romo. Dengan merenungkan bacaan pertama dan bacaan Injil, kembali kita disadarkan dan diajak oleh Tuhan untuk menjalani hidup kekudusan yang konkret dan nyata dalam hidup kita sehari-hari. Dalam konteks tahun ini, tahun Aradasa di kehidupan kita, tentu kesalehan salah satu indikatornya dengan mewujudkan penghormatan pada martabat manusia. Ternyata kita bisa mulai dari keluarga kita, dari rumah kita. Ketika kita memberi perhatian pada setiap anak yang dididik dengan kekhasan pendidikannya masing-masing, ketika kita memberikan nafkah dan gaji dan honor yang baik kepada para asisten rumah tangga yang melayani kita, memberi perhatian pada orang-orang di jalanan, juga pada mereka yang berkebutuhan khusus, dan juga menghormati setiap anak pribadi sebagai ciptaan dan citra Tuhan. Itulah jalan-jalan kita untuk mengikuti Tuhan dengan lebih baik, dengan mencapai pengudusan itu. Ya. Kita mohon berkat Tuhan untuk itu semua. Amin, Romo. Dan semoga kita bisa melaksanakan hal-hal ini sehingga menjadi semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi, begitu ya Romo? Iya, betul. Baik Romo, terima kasih banyak Romo Adi atas inspirasi rohani yang sungguh amat menguatkan kami dan juga untuk bisa kami laksanakan dalam kehidupan aktivitas sehari-hari. Dan bagi kita semua sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih atas perhatian Anda dan juga ikut serta partisipasi Anda pada Oase Rohani Katolik untuk Pekan Biasa ke-16 ini. Mari sama-sama kita laksanakan apa yang sudah disampaikan oleh Romo Adi, dan kita semua saat ini untuk bersiap hati untuk menutup perjumpaan kita melalui doa penutup, kemudian dilanjutkan dengan berkat Tuhan. Silakan Romo. Mari kita menyiapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan ketika kami merenungkan, mendengarkan dan mendoakan firman-firman-Mu ini. Terima kasih ya Bapa untuk inspirasi rohani yang boleh kami petik dengan merenungkan firman-Mu. Dan juga kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang mendorong kami pula mewujudkannya dalam hidup kami sehari-hari. Ya Bapa, betapa kami rindu untuk tinggal di kediaman-Mu. Betapa kami rindu untuk bersatu dengan Engkau dalam keabadian, dalam Firdaus, dalam Yerusalem yang baru. Dan kami mohon rahmat-Mu, agar dalam hidup kami sehari-hari, kami juga dapat menghadirkan Yerusalem yang baru, menghadirkan Bait Kudus-Mu dalam keluarga kami, dalam masyarakat kami, dalam gereja kami, dalam bangsa dan negara kami. Agar itu setiap pribadi yang kami jumpai, kami layani, sungguh pula merasakan kasih-Mu, penghormatan-Mu, penyertaan dan perlindungan-Mu. Kini ya Bapa, kami mohon berkat-Mu agar kami Kau teguhkan untuk mewujudkan hidup yang kudus dan saleh di hadapan-Mu dengan lebih menghargai dan menghormati sesama kami. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Allah yang Maha Kasih mencurahkan rahmat, kesehatan,
perlindungan dan damai sejahtera kepada kita, keluarga dan komunitas kita, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Adi. Terima kasih Bu Sisi dan para sahabat ORK. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian Romo Vincentius Adi Prasojo PR beserta dengan Alexandra Sisi pamit undur dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan melalui Oase Rohani Katolik yang lain. Dan saat ini selamat beraktivitas dengan penuh kasih. Tuhan memberkati.